bihi biddaraini amin. Wakil talqin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Anang As'ari, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, pemangku hajat Bapak Haji Kaidi Joko Susilo dan Ibu Haja Eko Saputri, Bunda Haya, Prof. Priyatno, Bunda Dr. Sari, Ikhwan Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan membaca kitab Sirrul Asrar karya Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa iza bismillahirrahmanirrahim wa iza hassalat lil khalwati hazihil maqamat kana qalbuhu kal bahri la yataghayyaru bi iza'in nasi kama qala Rasulullah SAW kun bahran la yataghayyar. Wa iza khasalat, dan jika telah mendapatkan, memperoleh, lil khalwati, dalam khalwat yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir, khalwat zahir dan khalwat batin, terutama khalwat batin, yaitu membersihkan hati dari segala hal-hal yang tidak baik dan mengisi dengan sesuatu yang baik. Karena qalbuhu, maka hatinya, hati orang itu kalbahri, seperti lautan. Jadi kalau kita fokus dalam mengamalkan amaliyah untuk membersihkan hati, yang pernah saya sampaikan, banyak amalan-amalan yang berbeda dalam orientasinya. Ada orientasinya untuk kedikjayaan, maka targetnya amalan yang dia baca itu ya kebal badannya, tidak mempali bacok atau sakti. Ada juga zikir orientasinya penyembuhan penyakit-penyakit zohir. Maka zikir-zikir itu untuk memberikan kesembuhan. Jadi tukang dokter, tabib lah. Kalau Toriko, orientasinya adalah pembersihan hati yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wal maksudu awalan minat tasawufi tasfiyatul qalbi. Tujuan utama dalam tasawuf itu adalah tasfiyatul qalbi, membersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati. Kalau itu sudah didapati, maka sudah mulai kita meluruskan niat, niat bahwa kita bermanakib, kita berzikir, kita bersuhbah, ingin hati kita bersih, ingin hati kita bersih dari penyakit-penyakit rohani, membenci orang, dengki dengan orang, itu tujuan utamanya. Sedang dengan kebahagiaan orang, selalu berusaha menjadi keberkahan bagi orang lain. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan aku, memberikan keberkahan, kesejahteraan dimanapun aku berada. Kalau itu sudah kita peroleh, dan memang tidak ada target, kita hanya berusaha saja, nanti guru mursyidlah yang akan
menyempurnakan tasfiyatul qalbinya kita. Ya. Kita hanya berusaha lah. Bagaimana ketika la ilaha illallah, hentakan itu membersihkan hati kita. Ya. Ketika kita di manakib, ketika mendengarkan Al-Quran, mendengarkan selawat, mendengarkan tanbih, mendengarkan tawasul, mendengarkan manqobah, tujuannya seperti laundry lah. Hati kita di laundry, gitu. Dibersihkan, disirami. Gitu. Itu usaha kita. Gitu. Suhbah kepada Abah, datang, lihat wajah Abah, gitu. Dengarkan suara Abah, tujuannya membersihkan hati kita. Ini usaha kita, ikhtiar kita. Gitu. Nanti yang akan menyempurnakan, yang akan menjadi qalbun sofinya itu, menjadi hati yang benar-benar sudah jernih adalah guru mursyid. Yang hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah terjadi, kata Syekh Abdul Qadir, kana qalbuhu kalbahri, maka hatinya sudah seperti lautan. La yataghayyaru bi'izain nasi, yang tidak akan berubah kualitas air laut dengan perbuatan-perbuatan buruk dari manusia. Jadi di apa namanya ditasbihkan, diumpamakan hati itu ada yang seperti kolam. Hati manusia ada yang seperti kolam. Ada yang seperti danau. Ada juga yang seperti lautan. Hati manusia seperti kolam, hatinya kecil. Kenapa kecil? Karena diperkecil oleh penyakit-penyakit rohani. Diperkecil dengan sifat ujubnya, dijadikan kecil dengan sifat riaknya, dijadikan kecil dengan sifat hasadnya. Kecil seperti kolam. Kolam dimasuki kotoran, bangkai lah, bangkai, taruh bangkai ayam gitu ya, itu airnya langsung terkontaminasi, udah nggak bisa kepakai. Ini ada hati orang seperti itu, sedikit saja mendapatkan cemoohan, kritikan, atau cibiran, itu sudah mempengaruhi hidupnya. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, kemana-mana emosi. Ada orang hati seperti itu. Yang kedua, ada orang hatinya seperti danau. Danau itu kalau terkena kotoran bangkai memerlukan waktu untuk kembali menjadi jernih lagi. Perlu waktu lah gitu, untuk kembali jernih. Ini lumayan dibandingkan dengan yang pertama. Ibaratnya orang yang mendapatkan kezoliman, mendapatkan fitnahan, mendapatkan biiza inas, sesuatu yang buruk dari manusia, itu ya memerlukan waktu untuk bisa normal lagi gitu. Mungkin sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, udah normal lagi gitu. Kalau yang pertama kan ya udah jelek aja, udah kotor aja airnya ya. Udah kotor aja, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Kalau yang kedua sih lumayan lah, paling berjam lah, sejam 2 jam biasa lagi nanti dia. Yang luar biasa adalah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, karena qalbuhu kalbahri, hatimu itu seperti lautan, mendapatkan berbagai macam cercaan, mendapatkan intimidasi, mendapatkan segala macam lah. Ya dia biasa aja.
Seperti misalnya lautan, air di laut, dilemparin bangkai, ya biasa. Bahkan bahkan airnya yang terkena itu bisa dijernihkan lagi, disucikan lagi oleh air-air yang lain, gitu. Oleh air-air yang lain. Nah, inilah hati guru mursyid, inilah hati Rasulullah, inilah tujuan guru mursyid mengajarkan kepada kita biar kana qalbuhu kalbahar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun bahron la yataghayyar. Kun, jadilah engkau seperti laut, jangan seperti kolam. Kalau kolam itu istilah kalau kita tuh sumbu pendek, sumbu pendek ya, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah gitu. Ya kita berusaha lah untuk menjadi al-bahr meskipun masih OTW lah gitu. Kun bahron, jadilah seperti lautan la yataghayyar, yang tidak berubah airnya. Meskipun kotoran-kotoran masuk ke dalamnya. Fatamutu al-bariyatin nafsaniyah fihi, fatamutul bariyatin nafsaniyati fihi, maka kalau sudah hati seperti lautan, nafsu-nafsu, dorongan-dorongan itu akan ditenggelamkan ke dalam lautan itu. Menjadi segala apa yang dimasukkan di laut menjadi suci. Binatang-binatang laut kan hillu hillu maitatuhu wa tahurun ma'uhu. Halal bangkainya dan suci airnya, gitu. Itu laut kan begitu karakternya. Binatang-binatang laut, semua binatang-binatang laut halal dimakan. Halal dimakan. Kenapa ya? Karena mungkin ya karena tinggal di lautnya itu. Begitu pula hati gitu. Hati manusia sudah seperti laut, maka dia yang akan membersihkan masuk penghinaan, maka hatilah yang akan merubah penghinaan itu menjadi pujian. Jadi penghinaan dari orang tapi kita nerimanya senang aja, santai aja udah. Dan hal-hal seperti ini yang tidak akan terlepas dari manusia gitu. Semulia-mulianya kita, sediam-diamnya kita, diam aja, diam aja, tetap tidak akan lepas dari biiza inas, perbuatan-perbuatan negatif dari orang lain. Diam aja masih kena gitu. Ini kalau bahasa kita, ini orang udah nggak ngapa-ngapain, kumpul aja diem, perbuatannya aja diem, masih aja ada yang jelekin. Emang udah seperti itu, udah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Kalau bahasa Abah itu, jangankan kita, Nabi Muhammad saja, manusia termulia, insanul kamil, masih saja banyak orang yang membencinya. Jangankan kita, Allah saja, Zul Jalali wal Ikram, masih saja yang nggak percaya kepadanya. Ini sudah sunnatullah. Yang pernah saya gambarkan, kita nggak usah sibuk dengan debu-debu yang ada di luar rumah. Kenapa? Memang nggak bisa dihindarin. Namanya tinggal di dunia ini ya, pasti banyak debu-debu. Yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana menjaga rumah kita. Masuk debu, sapuin, pelin. Masuk lagi, sapuin lagi, pelin lagi. Begitu pula hati kita. Untuk menghindari hal-hal yang buruk ya susah. Maka udah kita fokus di hati kita. Pasang alat pembersih yang bagus.
Ada kotoran masuk, dibersihin, dibuang bangkainya. Kama goroka fir'aunu wa aluhu fil bahari. Sebagaimana tenggelamnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di laut. Fir'aun kan manusia terburuk, makhluk terburuk. Bahkan setan itu dalam riwayat nggak berani angkat topi lah kepada Fir'aun. Sejahat-jahatnya iblis, jin iblis nggak pernah mengakui dirinya Tuhan, nggak pernah. Gitu. Maka iblis angkat topi kepada Fir'aun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paha tinggi. Fir'aun, ini Syekh Abdul Qadir mengibaratkan Fir'aun lah manusia terkotor, manusia terhina, pengikutnya pun begitu, tenggelam di laut. Walam yufsidil bahra, dan meskipun mereka tenggelam, air lautnya tidak terkontaminasi. Meskipun mereka tenggelam, tidak terkontaminasi. Summa kemudian takunu safinatus syariati salimatan jariyatan alaihi. Setelah hati kita sudah menjadi lautan, maka perahu itu bisa berlayar dengan aman. Berlayar bisa dia. Apa itu perahu? Itu ilmu syariat. Sholat, puasa, zakat, umroh, haji. Itu syariat. Sedekah. Itu syariat. Kalau hati sudah seperti lautan, maka syariat itu akan nyaman. Sholat nyaman, baca Quran nyaman, puasa nyaman, sedekah nyaman. Kok sedekah nyaman? Iya, nggak dipikirin, nggak diinget-inget apa yang dikeluarkan. Wa yakunu ar-ruhul qudsiyyu gawason ila qa'rihi fayasilu ila daril haqiqati. Maka ruh kudsi yang kita miliki, karena hati sudah menjadi lautan, dia akan masuk ke dasar laut. Gitu. Kalau kolam, yang masuk ke dasar kolam ya nggak ada apa-apaan, paling ada duit receh. Gitu. Ini ke dasar laut. Fayasilu ila daril haqiqati, maka dia akan mendapatkan tempat yang hakiki. Intinya laut itu di dasar laut. Di situ ada mutiara, di situ ikannya pun berbeda-beda. Begitu pula kalau hati sudah menjadi lautan, maka ruh kudsi yang ada dalam diri kita, dia bisa menyelam. Itulah bahasa Syekh Abdul Qadir, aku sudah menyelam di lautan Allah. Apa? Di hatinya. Bukan menyelam, ada lautan kemudian dia pergi. Enggak, hati beliau sudah menjadi lautan. Lautan ilmu Allah. Dia menyelam di sana. Mendapatkan mutiara-mutiara, mendapatkan permata-permata. Wa yakhruju min lu'lu'i al-ma'rifati wal marjanil lataifil maknunati. Maka dari dasar lautlah dia mengeluarkan lu'lu, marjan, permata, intan, segalanya yang diibaratkan sebagai ilmu ma'rifah. Lataif, ilmu-ilmu yang sangat lembut. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Yang keluar daripada dasar laut itu adalah mutiara dan permata. Jadi ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.